teman bicara, mudah-mudahan bisa sukarela supaya lebih enak, lebih santai. Siapa yang bersedia pertama? Oh. Satu dulu. Yang ini sudah angkat tangan duluan. Nah, bentar ya. Ada di sini nggak? Oh, sudah. Ya, kita dengarkan ya. Kita dengarkan, silakan Mbak. Slide keberapa? Yang pertama, slide ini mengenai ketahanan nasional. Yang pertama itu slide ketiga. Slide ketiga, definisi. Yep. Oke, definisi ketahanan nasional. Definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan, ketangguhan, dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Oke. Mengapa saya anggap menarik? Slide ini menggambarkan arti atau makna ketahanan nasional. Ketahanan nasional digunakan sebagai aspek dalam mempertahankan negara, baik dari dalam maupun luar. Namun, hal yang membentuk ketahanan ini ialah diri kita sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam definisi tersebut. Yang pertama, daya tahan. Daya tahan artinya kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau kuat menanggung beban. Lalu keuletan, suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemampuan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Lalu identitas. Identitas ialah ciri khas suatu negara sebagai suatu identitas, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional. Lalu integritas. Integritas kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial maupun real. Dan terakhir, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Tantangan ini merupakan usaha yang bersifat mengunggah kemampuan. Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional dari sudut kriminal atau politis. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan untuk kehidupan nasional. Oke, pertanyaannya apa manfaatnya buat kita belajar ketahanan nasional? Manfaat pribadi ya. Kan setiap yang kita pelajari harus ada gunanya buat kita sebagai pribadi. Pertanyaannya apa manfaatnya belajar ketahanan nasional buat kita secara pribadi? Untuk manfaat pembelajaran ketahanan nasional nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya Pak, yang akan saya bahas. Oke, di slide berikut. Applause dulu buat beliau. Apa manfaatnya ya? Slide kedua itu slide kelima, sifat ketahanan nasional. Ya. Sifat ketahanan nasional itu ada 4. Yang pertama mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Mengapa menurut saya slide ini menarik? Karena sifat-sifat ketahanan nasional dapat kita jadikan poin penting untuk diri kita sendiri. Yang pertama itu mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk kita dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Namun untuk secara pribadi, mandiri ini dapat berpengaruh penting, dapat menjadi hal penting yang nantinya akan berdampak untuk diri kita sendiri. Lalu kemudian dinamis. Dinamis ini ialah artinya itu berubah-ubah. Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia akan mengalami penurunan, baik penurunan ataupun peningkatan, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara serta lingkungan dan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikatnya bahwa segala sesuatu di dunia ini mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa berubah pula.
Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Lalu, wibawa. Wibawa artinya keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan tinggi pula nilai kewibawaannya dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Lalu, konsultasi dan kerjasama. Mengapa konsultasi dan kerjasama dianggap penting? Karena Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Untuk dalam kehidupan sehari-hari, konsultasi dan kerjasama ini sudah menjadi poin penting, dan ini juga terkandung pada nilai Pancasila. Artinya kita tetap harus berdiskusi, menjalin kerjasama agar nantinya akan dapat membuat keputusan yang baik. Ya, jadi kita garis bawahi ya bahwa manfaat secara pribadi ketika Anda belajar ketahanan nasional itu ada di slide ini ya. Anda menjadi terdorong, ya. Saya bilang terdorong, ada drive, ada dorongan untuk menjadi orang yang mandiri, orang yang dinamis, melihat situasi, menyesuaikan keadaan zaman, orang yang berwibawa. Lihat seragam kalian, foto coba, itu kemudian lihat di kaca tampilan Anda dengan seragam, itu menunjukkan kewibawaan dan lain sebagainya. Siap berkonsultasi, berdiskusi, bersahabat dengan banyak orang, dan terakhir bekerja sama. Kalau nanti Anda di kantor pertanahan, Anda nggak bisa kerja sendiri. Anda harus siap bekerja sama. Kerja di kantor pertanahan adalah kerja tim, ya, bukan kerja perorangan. Oke, slide terakhir. Slide terakhir, slide ke-9. Ketahanan nasional dirancang dengan memperhatikan. Oke. Yang pertama itu geopolitik. Geopolitik merupakan suatu sistem berpikir yang mengaitkan kebijakan politik di suatu wilayah dengan kondisi geografisnya. Lalu yang kedua, geostrategi merupakan wujud pelaksanaan geopolitik dengan memberi tambahan berupa tujuan, sarana dan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, geografis merupakan posisi atau letak suatu wilayah di bumi yang memiliki keterkaitan dengan aspek astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Ketiga hal ini sangat berhubungan. Yang pertama itu geopolitik. Geopolitik merupakan suatu sistem berpikir yang mengaitkan kebijakan politik di suatu wilayah dengan kondisi geografisnya. Artinya, sebelum kita melakukan ketahanan nasional, kita memperhatikan pikiran-pikiran orang-orang yang ada di situ. Lalu kemudian geostrategi. Kita membuat strategi bagaimana cara kita mewujudkan pikiran-pikiran yang telah disatukan tadi dengan berupa tujuan, sarana, dan penggunaannya. Lalu geografis. Kita sesuaikan dengan kondisi wilayahnya, bagaimana aspek astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budayanya. Oke, applause buat beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih Kayla. Ya, jadi sekedar intermezzo ya. Saya kan sering ngobrol dengan teman-teman dosen. Jadi saya bilang ngajar di kelas H enak. Terus mereka tanya apa enaknya Pak Aris. Mereka aktif dan siap tampil ke depan. Mereka itu sebagian dosen bilang, iya Pak Aris, kelas saya itu memang unik, mahasiswanya semangat. Jadi pertahankan terus ciri khas Anda itu, karena itu membuat dosen kagum ya, kekaguman dosen. Oke, yang kedua tadi, ya. Kita ambil Mbak. Iya Pak. Ya, santai. Kompresnya yang mana? Ya. Kompresnya hebat berarti ya, bisa mengkoordinir kawan-kawan. Ya, pertahankan terus ya supaya kalian punya hubungan baik dengan dosen, dan doa saya Anda bisa masuk D4 supaya bisa ketemu saya. Penasaran saya kalau cuma 1 tahun ketemu Anda ya. Saya ingin ketemu Anda 4 tahun. Kalau di diploma apa kan bisa ketemu selama 4 tahun. Kita bisa diskusi banyak hal. Ilmu saya itu sosiologi, jadi sosiologi itu ilmu yang mengkritik semua hal. Ya. Oke, silakan. Kita perhatikan sebentar ya. Silakan Mbak. Yang pertama slide 2 Pak. Oke, slide kedua. Yang menjelaskan tentang penyempurnaan definisi ketahanan nasional. Oke, silakan Mbak.
Pada slide ini dijelaskan ketahanan nasional mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Namun pada hakikatnya unsur ketahanan nasional sendiri telah ada sejak era 1900-an. Sejarah bangsa mencatat bahwa pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional inilah yang memicu lahirnya kerangka pemikiran dalam mewujudkan ketahanan nasional di Indonesia. Tetapi mengapa ketahanan nasional mulai dikenal sejak tahun 1960-an, Pak, bukan 1908? Ya. Saya udah seneng, cuma pengen dengar, oh rupanya nanya ya. Oke. Ketahanan nasional mulai dikenal sejak 1960-an. Kenapa? Karena di situ kita mulai mengerti bagaimana saat itu sebetulnya momennya adalah bagaimana mengambil Irian Barat ya. Jadi Anda mengerti bagaimana Soekarno berusaha agar Irian Barat masuk ke wilayah NKRI. Itu momen yang menimbulkan kesadaran tentang pentingnya pertahanan dan pentingnya aspek lain yang berkaitan dengan pertahanan. Jadi bicara defense tidak cuma defense tapi resilient. Bicara pertahanan tidak cuma pertahanan tapi ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Maka kemudian itu momen yang diambil oleh Soekarno dan di situ mulai dirumuskan apa itu ketahanan nasional. Dan nanti Anda akan bisa lihat asas-asas yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Seperti yang disampaikan di pembicara pertama, ada aspek kewibawaan. Di tahun 60-an itu Soekarno membangun aspek kewibawaan, bukan wibawa pribadi tapi wibawa bangsa. Ketika akan merebut Irian Barat. Ya, pada saat itu kan kita perang secara fisik dengan Belanda, dan dalam perang Arafura itu Yosudarso tewas. Tapi ketika Yosudarso tewas itu tidak melumpuhkan semangat, itu justru membangkitkan semangat dan kemudian Soekarno memainkan kartu Soviet. Dia bekerja sama dengan Soviet, membeli peralatan perang termutakhir saat itu, kemudian memasangnya di Indonesia Timur. Itu yang membangun kewibawaan, sehingga pada saat itu kita dikenal sebagai negara maritim terkuat di Asia Selatan. Itu yang kemudian membuat Belanda gentar, dan akhirnya mereka bersedia masuk ke meja perundingan, dan ketika berunding diputuskan pepera, penentuan pendapat rakyat. Nah ketika pepera kemudian kita menang, ya. Menang dalam pengertian teman-teman di Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia. Jadi Irian itu singkatan, ikut Republik Anti Nederland. Itu Irian, itu ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Baru kemudian Gus Dur dalam konteks budaya menyebut bahwa itu wilayahnya disebut sebagai Papua. It's okay ya, itu politik budaya namanya. Tapi itu menunjukkan bagaimana momen ketahanan nasional diambil pada saat 1960-an ya. Itu background-nya, latar belakang pemikirannya. Kenapa kemudian tadi pembicara kedua bertanya, kenapa 1960, kenapa tidak 1908? Oke gitu Mbak, lanjut. Selanjutnya slide nomor 4. Slide keempat. Yang membahas tentang asas ketahanan nasional. Oke. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang dimaksud, tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Yang dimaksud, sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, atau yang disebut juga komprehensif integral. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang pertama, mawas ke dalam, yang dimaksud bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Yang kedua, mawas keluar, bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak
lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia nasional. Yang terakhir, asas kekeluargaan, asas yang mengandung keadilan, kearifan kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau bicara ketahanan nasional berarti bicara bangsa. Ya, kalau bicara bangsa berarti tentu aspeknya kebangsaan. Ketika bicara tentang mawas ke dalam, berarti perhatikan politik dalam negerinya. Apakah politik dalam negerinya itu bersifat destruktif atau konstruktif? Apakah politik negerinya itu mengizinkan terjadinya perpecahan atau justru mencegah perpecahan? Itu pengertian mawas ke dalam. Mawas keluar, bagaimana kita membangun kerjasama dengan pihak lain. G20 itu contoh kerjasama, ya. Bagaimana kita menjaga agar kemudian wilayah Indonesia menjadi lebih aman dalam konteks diplomasi politik, sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan tanpa perang. Ya. Itu yang mawas ke dalam dan mawas keluar dalam konteks bangsa. Dalam konteks pribadi, nah ini ketika kita belajar ketahanan nasional untuk kepentingan pribadi, ketika bicara pribadi, perhatikan kemampuan kita sebagai pribadi, kemudian kalau itu ada kemampuan yang baik, kembangkan, kalau ada hal-hal yang buruk, buang, kemudian sesudah itu mawas keluar. Anda berinteraksi dengan orang lain, pilih sahabat yang baik, kemudian kerjakan hal-hal terbaik yang berkaitan dengan orang lain dan diri Anda. Itu aspek mawas ke dalam dan keluar dalam pengertian kebangsaan dan dalam pengertian personal sebagai pribadi. Begitu Mbak, ada lagi slide terakhir? Slide 7 Pak. Slide 7. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini pertanyaannya banyak Pak. Oh banyak sekali, oke. Sampai jam berapa kita? Enggak. Ya. Pada slide ini menjelaskan untuk menjamin fungsi ketahanan nasional. Slide keberapa itu Mbak? Slide ke-7. Oh slide ke-7. Ya, fungsi ketahanan nasional. Ya. Menjelaskan fungsi ketahanan nasional untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja. Iya. Pertanyaannya, tetapi mengapa pada tahun 1998 Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia? Ya. Padahal ketahanan nasional pada tahun itu sudah dikenal dan pastinya sudah diterapkan. Ya. Dan apa faktor yang menyebabkan timbulnya pola pikir yang berbeda pada daerah tersebut? Dan mengapa tetap terlaksana atas pelepasan Timor Timur tersebut? Oke. Ya. Belum. Oh belum. Oke, banyak sekali. Padahal sudah banyak pertumpahan darah untuk memperjuangkan agar tidak terjadi pelepasan daerah tersebut. Saya bisa bertanya seperti ini, kebetulan orang di sekitar saya ya ikut serta dalam perjuangan Timor Timur, Pak. Oke. Terus ada lagi. Ya. Terus apakah hal tersebut tidak membuat para TNI yang melakukan perjuangan tersebut merasa kecewa dengan keputusan tersebut? Dan bagaimana solusi-solusi agar tidak terjadi lagi seperti tahun 1998 silam? Ya. Bentar, ada lagi Pak. Karena bahkan sampai tahun ini juga. Kelihatannya curhat ini ya. Oke, silakan curhat. Tahun ini juga tetap ada terorisme di daerah rawan seperti Aceh dan Papua. Apakah hal ini terjadi karena tujuan atau asas ketahanan nasional belum 100% terlaksana? Dan kebetulan juga teman saya ada yang meninggal tahun 2022 awal di Jayapura. Padahal kita kan udah hitungannya udah merdeka kan Pak, tapi mengapa tetap ada teroris di negara kita? Sudah? Oke ya. Oke, pertama masalah Timur Timur. Nanti kita pisahkan masalah Timur Timur dengan masalah Papua. Itu dua hal yang berbeda ya. Pertama, kalau Anda mendengar masalah Timur Timur, jangan kemudian menyalahkan Habibie. Itu nasihat pertama. Jangan menyalahkan Habibie karena beliau mengambil keputusan berdasarkan situasi dan kondisi saat itu ya. Mari kita lihat sejarahnya.
Kenapa kemudian tentara Indonesia masuk ke wilayah Timur Timur? Itu atas dorongan Australia dan Amerika Serikat. Kenapa tentara Indonesia itu didorong untuk masuk ke wilayah Timur Timur? Karena pada saat itu tahun 1975 itu sedang gencar-gencarnya, sedang hebat-hebatnya kekuatan komunis di Asia Tenggara. Kalau Anda berkenan buka buku sejarah, tahun 1975 itu Saigon jatuh ke tangan komunis. Dan itu membuat kekhawatiran Amerika Serikat dan Australia. Maka kemudian mereka minta agar Indonesia masuk ke Timur Timur, karena Timur Timur saat itu dikuasai Fretilin yang ideologinya adalah komunis. Maka kemudian dengan berbagai pertimbangan tentara Indonesia masuk dengan menyamar sebagai orang sipil dan seterusnya ya. Tetapi kemudian dalam perkembangan zaman tahun 1990 komunis kan runtuh di dunia. Anda nanti lihat bagaimana Soviet yang komunis itu runtuh, bagaimana kemudian Rusia dan kawan-kawannya yang dulunya mantan Soviet itu kemudian beralih menjadi negara liberal, negara kapitalis. Ya, dan sekarang itu ada semacam dendam sejarah antara Rusia dengan Ukraina ya. Oke, itu tentang keruntuhan komunis di dunia secara internasional. Nah, ketika komunis runtuh, maka kemudian Amerika Serikat berpandangan menjadi tidak penting lagi kehadiran Indonesia di Timur Timur. Kenapa? Karena tidak ada lagi bahaya komunis. Ya. Orang-orang Fretilin sudah mulai mengabaikan aspek ideologinya, mereka lebih cenderung ke aspek kemandirian dan ekonomi. Maka kemudian Amerika Serikat mendesak Indonesia agar melepaskan Timur Timur yang kemudian didukung oleh Australia. Lobby-lobby politik, diplomasi dan lain sebagainya dilaksanakan, maka kemudian diputuskan melalui semacam plebiscit ya, semacam pemungutan suara lah gitu. Saya lupa istilah, jejak pendapat. Nah, di Timur Timur yang kemudian mereka dipersilahkan memilih, mau memilih bergabung dengan Indonesia atau ingin memilih merdeka. Dan sebagai bangsa yang menghormati hak asasi manusia, kita kan setuju itu ya. Kita setuju bahwa mereka berhak memilih. Kenapa mereka berhak memilih? Karena memang awalnya mereka bukan bagian dari kita. Mereka itu bukan jajahan Hindia Belanda seperti yang disampaikan Soekarno berkali-kali ketika deklarasi Juanda itu. Wilayah Indonesia adalah wilayah ex jajahan Hindia Belanda. Kalau nanti kita ingat pengalaman Pulau Pasir, kenapa kemudian Pulau Pasir tidak didukung sebagai wilayah kita? Karena itu ex jajahan Inggris. Jadi wilayah Indonesia adalah ex jajahan Hindia Belanda. Maka kemudian itu yang kemudian dipertahankan secara kuat oleh bangsa kita. Timur Timur bukan bagian dari wilayah kita. Dan kemarin sebelumnya mereka diambil dalam rangka menyamankan agar tidak ada pengaruh komunis secara internasional dan secara kebangsaan buat kita. Sesudah itu selesai, maka diadakan plebiscit, diadakan jejak pendapat, kemudian mereka bilang kami ingin merdeka, silakan merdeka. Tentu ketika dibilang silakan merdeka ada gejolak-gejolak sedikit dilakukan, itu hal yang biasa. Tapi sebagai pimpinan nasional Habibie beranggapan itu menjadi solusi. Karena selama ini kan Timur Timur menjadi beban. Bebannya adalah mereka memberontak terus karena merasa bukan bagian dari Indonesia. Tetapi kita harus memberikan dana sekian besar untuk membangun Timur Timur ya. Anda lihat gedung-gedung besar di Timur Timur, tugu-tugu monumental di Timur Timur itu kan buatan Indonesia. Nah, itu yang kemudian kalau gitu segera diamputasi. Maka kemudian Timur Timur dilepas dengan cara demokratis dengan melalui jejak pendapat yang didukung PBB. Selesai persoalan Timur Timur. Kalau kemudian pertanyaannya bagaimana dengan TNI yang telah berjuang, TNI itu berjuang sesuai dengan keputusan politik pemerintah. Ya. Kalau pemerintah bilang maju, maju. Pemerintah bilang mundur, mundur. Itu bagian dari geostrategi dan geopolitik ya. Dan teman-teman TNI tentu paham itu, terutama di lapisan komandan ya. Paham tentang geostrategi dan geopolitik. Kalau tentang sedih dan lain sebagainya itu oke. Itu diatasi dengan terapi-terapi sosial tertentu. Itu Timur Timur. Bagaimana dengan Papua? Papua berbeda dengan Timur Timur. Papua itu sebetulnya sebagian besar masyarakatnya sedia bergabung dengan kita. Kalau kemudian ada ketidakpuasan, bukan dihadapi dengan kekerasan, bukan dihadapi dengan represi, tapi dengan diskusi, dengan berbagi pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada bagian kecil orang Papua yang ingin melakukan gerakan kekerasan, itu kemudian dihadapi oleh kepolisian. Kalau kepolisian nggak sanggup, baru dihadapi oleh TNI. Itu bagian dari solusi menghadapi bangsa yang memberontak. Itu kan sama seperti pemberontakan di wilayah-wilayah lain dihadapi dengan cara-cara seperti itu. Tapi intinya karena kita hidup di era demokrasi, kita hidup di era reformasi, kekuatan represinya itu diturunkan. Jangan gunakan hard power, tapi gunakan soft power. Diskusi, pendekatan sosial, pendekatan kesejahteraan, bangun otonomi wilayah,
Kemudian bila masih ada gejolak baru diselesaikan oleh polisi dalam pengertian kriminal. Kalau itu masih belum mampu diselesaikan oleh TNI. Kalau soal korban, hidup itu kan memang berkorban ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Anda jadi mahasiswa kan juga setengah mati ya. Setiap profesi ada teknik, ada jenis perjuangannya masing-masing. Jadi itu yang harus disadari bahwa Timur Timur itu berbeda dengan Papua. Dan kalau saat ini Papua masih bergolak, tentu kita doakan mereka segera berdamai, segera sejuk suasananya sehingga kemudian orang-orang Papua bisa semakin hebat dan kemudian bisa maju sama seperti provinsi-provinsi lain. Kalau NTT bisa hebat, kenapa Papua nggak bisa hebat? Kalau Aceh bisa hebat, kenapa Papua nggak bisa hebat? Dan seterusnya ya. Jadi itu yang kita dorong sebagai bangsa. Oke Mbak, ada lagi yang lain? Habis? Habis? Oke, terima kasih. Aplaus buat beliau. Ya. Dwi Chandra ya, Dwi Chandra Nur Oktasari. Yang tadi Kaila Alvita Irawan. Namanya panjang-panjang ya. Yang ketiga tadi siapa? Ada 3 orang Pak wanita tadi. Ada? Ya. Nanti yang terakhir baru laki-laki ya. 3 wanita, 2 laki-laki. Kewarganegaraan 3 itu materinya kan 2 ya, ketahanan nasional dan Polstranas. Tetapi pembicara 1 dan pembicara 2 nampaknya fokus ke ketahanan nasional. Mudah-mudahan pembicara ketiga bisa fokus ke Polstranas ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas slide yang menarik menurut saya. Slide pertama yaitu slide ke-7, konsepsi ketahanan nasional. Oke. Dijelaskan pada slide tersebut ada beberapa aspek. Slide ke-8 itu ya? Ya. Konsepsi ketahanan nasional ya. Ya. Dijelaskan pada slide tersebut ada beberapa aspek dalam konsepsi ketahanan nasional, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan, aspek politik, dan aspek ideologi. Untuk mewujudkan keberhasilan nasional diperlukan kesadaran setiap warga Indonesia. Nah Pak, bagaimana cara agar meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini? Dan apa pengaruh dari aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia? Ya, kalau bicara tentang pengaruh global itu juga bukan cuma ekonomi ya. Pengaruh global itu juga meliputi segala aspek ya, dari mulai ideologi. Ya. Pengaruh global itu meliputi berbagai aspek, ada ideologi dan lain-lain. Ya. Di Poleks sebut Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu aspek global. Nah kalau kemudian pertanyaannya bagaimana kita menghadapi dinamika global, maka tentu yang kita bangun adalah bagaimana kita membangun kemandirian, bagaimana kita mengembangkan di Poleks sebut Hankam versi Indonesia. Itu caranya. Dan kemudian kalau ditanya bagaimana dampaknya tentu beraneka ragam. Di aspek ideologi misalnya, ketika kemudian komunis runtuh, tinggal kapitalis. Maka sebetulnya kan sekarang yang berhadapan itu Pancasila melawan kapitalisme. Nah, ketika Pancasila melawan kapitalisme, itu nanti Anda bisa lihat apa esensi kapitalisme. Para pemilik modal. Kalau sudah bicara para pemilik modal, ketika kita masuk ke konteks Indonesia, Anda akan mengenal para orang-orang kuat di aspek ekonomi yang kemudian kalau itu tidak diisi dengan nuansa kebangsaan, maka mereka bisa menjadi bagian dari oligarki. Oligarki itu adalah sekelompok orang yang dengan kekuatan ekonominya menguasai negara. Nah itu yang kemudian dalam konteks pemilu 2024 misalnya, itu yang harus diwaspadai. Ya, bagaimana cara mewaspadainya? Tentu kita paham bahwa di semua negara ada oligarki. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sang pemimpin yang nanti terpilih itu adalah bagian dari oligarki dan menjadi petugas oligarki, atau menjadi pemimpin yang mandiri yang siap menghadapi oligarki. Nah itu yang kemudian harus diwaspadai, yaitu dalam konteks ekonomi. Dalam konteks budaya juga begitu.
Di dunia berkembang misalnya K-pop, ya, Korean populer itu. Nah, itu dihadapi tidak dengan cara melarang orang-orang BTS hadir di Indonesia, bukan dengan cara itu, tapi dengan cara menampilkan alternatif. Ketika remaja suka K-pop, bagaimana kamu kalau kemudian ditampilkan juga lagu-lagu Indonesia yang populer yang bisa setara dengan itu. Jadi itu cara menghadapi dan dampak dari globalisasi. Begitu Mbak. Berikutnya. Slide ketiga Pak, asas ketahanan nasional. Ya, silakan. Kan pada slide ini dijelaskan ada beberapa asas. Salah satunya asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Nah, apa yang dimaksud dengan asas komprehensif integral dalam asas ketahanan nasional dan mengapa asas komprehensif diperlukan dalam ketahanan nasional di negara kita? Ya, jadi asas ketahanan nasional itu 4 ya. Asas ketahanan nasional itu ada 4. Yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan, kemudian asas komprehensif integral, asas mawas ke dalam dan keluar, asas kekeluargaan. Yang asas mawas ke dalam dan keluar tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu asas komprehensif integral? Kaitkan dengan asas pertama. Asas pertama itu kan kesejahteraan dan keamanan. Maka kesejahteraan dan keamanan itu harus dibangun secara komprehensif dan integral, menyeluruh dan terpadu. Bicara kesejahteraan misalnya, itu tidak boleh hanya yang sejahtera orang Jakarta. Yang sejahtera itu harus menyeluruh, Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Itu bicara tentang kesejahteraan. Keamanan juga begitu. Nah, kalau kemudian ada kritik, bagaimana dengan Papua yang belum aman? Ya, untuk Papua yang belum aman harus ada terapi khusus supaya mereka kemudian pelan-pelan menjadi lebih aman. Ya. Jadi itu sebetulnya semangat yang diamanatkan oleh asas komprehensif integral, menyeluruh terpadu, semua aspek. Jadi ketika bicara tentang kesejahteraan dalam bidang apa? Semua bidang, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Begitu Mbak. Berikutnya. Slide ke-12 Pak. Slide ke-12. Pengertian strategi. Oh ya, pengertian strategi ya. Oke, silakan. Kan di slide 12 kita dapat mengetahui apa itu strategi nasional dan politik nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Dan politik nasional adalah kebijakan umum untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Apa pentingnya strategi nasional dalam pembangunan nasional di Indonesia? Dan faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan strategi nasional tidak dipahami di masyarakat kita, Pak? Ya, oke. Jadi di slide ini dicoba dipisahkan ya, dibedakan antara politik nasional dengan strategi nasional. Jadi judulnya kan kalau di pembahasan ini kan politik strategi nasional, tapi kemudian kita harus tahu dulu apa itu politik nasional dan apa itu strategi nasional. Politik nasional Anda bisa lihat di slide. Politik nasional adalah kebijakan umum untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Kebijakan umum kata kuncinya itu. Kemudian strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional. Jadi yang politik nasional itu bicara tentang kebijakannya, yang strategi nasional itu bicara tentang cara mengerjakannya. Ada kebijakannya, ada keputusannya, memutuskan sesuatu, misalnya peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pertanahan, misalnya begitu. Itu namanya kebijakan. Itu politiknya. Strateginya apa? Untuk meningkatkan partisipasi dengan cara apa? Memberi kemudahan pada masyarakat, memberi kesempatan mereka menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pembeda antara strategi nasional dan politik nasional. Kemudian tadi pertanyaan apa? Faktor-faktor. Ya, faktor-faktor. Faktor-faktor yang menentukan adalah tergantung bagaimana kemampuan mengkomunikasikan hal-hal yang dimaksud oleh politik nasional, apa yang kemampuan mengkomunikasikan, menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah memilih cara terbaik agar kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang bersifat nasional. Jadi kalau dalam konteks pertanahan misalnya, di bidang pertanahan ada PSN ya, Program Strategis Nasional. Itu ada 3, pengadaan tanah, PTSL, dan reforma agraria. Bagaimana cara mengkomunikasikan 3 hal itu kepada masyarakat agar kemudian masyarakat bersedia berpartisipasi? Cara mengkomunikasikan. Sudah itu bagaimana cara melaksanakan?
berkomunikasi, ngomong, menjelaskan, kemudian melaksanakan. Nah, itu kemudian perlu pendampingan, masyarakat didampingi dan lain sebagainya ya. Jadi kita mencoba menjelaskan konteks kebangsaan, tapi kemudian kita letakkan dalam contoh-contoh di bidang pertanahan gitu ya. Oke Mbak, slide lain. Habis. Oke, aplaus buat beliau. Terima kasih. Ya, Aninda Gresta Pasabhila. Oh ya. Oke. Agak susah ya namanya. Oke, yang laki-laki sekarang 2 orang, 1 dulu. Angkat right hand. Ayo. Saya hitung 3. Sudah di atas. Cepat. Kita dengarkan beliau ya. Ini bedanya kelas H ya. Bedanya kelas H dengan kelas lain. Silakan Kompes. Yang Polseranas belum dibahas itu. Slide 8. Slide ke-8, oke. Tentang apa Mas? Tentang konsepsi ya? Siapa? Oke. Ya, konsepsi nasional, ketahanan nasional. Silakan Mas. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh terpadu berdasarkan Pancasila dan wawasan Nusantara. Pertanyaan saya, apa sajakah wujud ketahanan nasional? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketahanan nasional itu koleksi sebut Hankam ya. Ketahanan nasional itu sisinya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Apa itu ketahanan? Keuletan, ketangguhan. Ya, jadi tangguh di bidang ideologi, tangguh di bidang politik, tangguh di bidang ekonomi, tangguh di bidang sosial, tangguh di bidang pertahanan dan keamanan. Itu isinya. Begitu Mas. Selanjutnya slide ke berapa? Slide ke 12. Pengertian politik. Siapa? Ya. Ya Pak. Oke, pengertian politik. Baca dulu slide-nya Mas. Biar clear. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia, berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, sedangkan teia berarti urusan. Istilah politik saat ini memiliki 2 makna, yaitu dalam arti kepentingan umum disebut politics dan dalam arti kebijakan disebut polisi. Dengan demikian politik membicarakan hal-hal yang terkait dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan distribusi. Oke, yang menarik dari slide ini apa? Yang menarik buatmu? Pertanyaan saya, mengapa kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan politik? Mengapa kekuasaan diperlukan dalam mempengaruhi kebijakan politik? Kalau yang namanya kuasa itu berkehendak, yang kehendaknya itu bisa dilaksanakan. Jadi kekuasaan itu adalah kuasa, kehendak yang bisa dilaksanakan. Kalau kehendak tidak bisa dilaksanakan itu namanya mimpi. Ya? Anda bermimpi jadi presiden, bagi-baginya bangun dimarahi Komkes. Itu berarti bukan presiden ya. Itu hanya mimpi jadi presiden. Nah kalau kekuasaan nggak begitu. Kekuasaan itu kehendak, keinginan yang kemudian bisa dilaksanakan. Kenapa itu penting dalam rangka mempengaruhi keputusan politik? Karena keputusan politik adalah keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu maka dibutuhkan kekuasaan untuk mewujudkan keputusan tentang kepentingan umum yang bisa membantu kesejahteraan umum. Sehingga kemudian mari kita meloncat lebih jauh. Oleh sebab itu kekuasaan sebetulnya tidak diletakkan pada orang tertentu, tetapi diletakkan di masyarakat. Ketika kekuasaan diletakkan di masyarakat itu yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Ketika kekuasaan diletakkan di masyarakat itu disebut sebagai kedaulatan rakyat. Bagaimana cara rakyat melaksanakan kekuasaannya?
dengan cara memilih orang-orang yang mewakilinya, memilih orang-orang yang akan memimpinnya, dan menyampaikan aspirasi ketika kemudian orang-orang yang dipilihnya itu akan mengambil keputusan. Ya, itulah kaitan antara kekuasaan dengan keputusan politik. Oke, berikutnya. Selanjutnya, slide ke-7, fungsi ketahanan nasional. Slide ke-7. Fungsi ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional yang dimaksud untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, dan multidisiplin. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya, faktor apa saja yang membuat sulitnya menjaga keamanan dan pertahanan negara? Sulitnya menjaga keamanan dan pertahanan negara, gitu. Siap. Ya. Kalau dibilang sulitnya itu berarti bicara tentang hal-hal yang harus dikerjakan dalam menyelesaikan tugas, kira-kira gitu ya. Jadi pengertian sulit itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Sulit itu artinya hal-hal yang harus dilakukan agar tugas terselesaikan. Kalau bicara tentang pertahanan dan keamanan, maka tentu harus diperhatikan faktor-faktor pendukung pertahanan dan keamanan. Anda jangan ngomong soal keamanan kalau Anda tidak bicara tentang kesejahteraan. Anda tentu tahu bahwa kalau orang lapar itu bisa ngamuk. Maka kemudian usahakan rakyat tidak lapar agar tidak ngamuk sehingga keamanan bisa terbangun. Kalau sudah aman baru kemudian bicara pertahanan. Pertahanan itu berarti bicara tentang aspek yang lebih luas dari sekedar keamanan. Kalau keamanan itu aspeknya kriminalitas, tapi kalau pertahanan itu aspeknya politik. Ingin merdeka atau dapat serangan dari luar negeri, ya. Serangan Australia, serangan Republik Rakyat Cina. Jadi itulah cara agar kemudian pertahanan keamanan kita bisa tetap terjaga. Bangun kesejahteraan agar keamanan baik, kemudian sesudah keamanan baik bangun kapasitas menjaga pertahanan. Oke, begitu? Habis? Siapa habis? Oke, habis. Aplaus buat Kompas. Muhammad Dewa ya namanya. Muhammad Dewa Zulfikar. Ya. Muhammad Dewa Zulfikar. Oke, satu lagi. Kalau ada Kompas, ada wakil Kompas nggak di sini? Ada, Pak. Mana wakil Kompas? Oh iya. Oke. Silakan Mas. Ini terakhir ya. Sudah itu kita bubar dan nasihat saya kerjakan tugas dari dosen-dosen yang lain ya, supaya Anda tidak berbenturan, tidak konflik dengan dosen-dosen. Ingat nasihatnya sapu bersih, nilai minimal B ya. Oke. Silakan Mas. Santai aja. Kita dengarkan Wakil Komkes kasih amanat ya. Di slide ketiga, Pak. Slide ketiga, mari kita lihat. Definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan, ketangguhan, dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Oke, jelaskan Mas. Pertanyaan saya. Oh, pertanyaan. Oke. Iya, Ya. Pertanyaan saya, Pak. Bagaimanakah cara mengetahui ketahanan nasional pada suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? Apakah di Indonesia kita ini sudah terwujud? Ya. Oke ya, pertanyaannya sangat luas ya. Itu bisa 2 jam kalau nerangkan itu ya. Oke, nanti kalau sampai 2 jam Anda marah. Sekarang kita lihat definisinya dulu ya, karena kita kan pengen tahu apakah ketahanan nasional kita itu sudah baik atau belum ya, permintaan dari Wakil Komkes. Kita lihat, ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa. Pertanyaannya apakah bangsa kita dinamis? Jawabannya ya. Anda perhatikan kondisi saat ini dengan sebelumnya. Kalau Anda main di Facebook, misalnya di Facebook itu banyak sekali foto-foto masa lalu yang bisa dilihat dan kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Kemudian ketika itu dibandingkan, lihat apakah
peristiwa perubahan itu menimbulkan korban jiwa atau enggak? Kalau enggak, berarti kondisi dinamis itu bisa diatasi dengan baik. Tapi kalau menimbulkan korban jiwa, berarti itu yang harus diperbaiki. Ya, misalnya, ketika berubah dari masa Soekarno ke masa Soeharto, menimbulkan korban jiwa enggak? Oh, menimbulkan korban jiwa. Berarti harus diperbaiki. Tidak boleh ada pergantian kepemimpinan yang menimbulkan korban jiwa. Ketika dari Soeharto ke Habibie, ada korban jiwa enggak? Ada korban jiwa. Beberapa mahasiswa dipukuli itu ya, ketika demo. Nah, berarti itu harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, kalau gitu sistem pemilunya diperbaiki. Maka kemudian muncul ide pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat. Selama ini kan atau sebelumnya kan dipilih oleh MPR ya. Sebelumnya kan MPR yang punya pemegang kedaulatan. Sekarang kedaulatan dikembalikan ke masyarakat, ke rakyat. Mereka pilih langsung. Oh, saya pilih Jokowi, oh saya pilih Prabowo. Silakan. Kemudian dihitung siapa yang menang. Dan kemudian diumumkan, oh yang menang yang ini. Itu teknik agar mendapat pemimpin tanpa menimbulkan korban jiwa. Itu dari aspek politik. Aspek ekonomi juga gitu. Apakah ada keputusan-keputusan ekonomi yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat? Bila tidak, jalan terus. Bila ada, perbaiki. Ya, itu yang dimaksud dengan kondisi dinamis. Di bidang pertanahan juga begitu. Ya, saya pernah cerita ke Anda kan, bagaimana dinamika pendaftaran tanah misalnya. Tahun 60, pemetaan pengukuran desa demi desa. Tetapi lambat. Karena apa? Karena kepala kantor dan teman-temannya itu dan staf menunggu di kantor orang mendaftarkan tanahnya. Lambat. Tahun 97 dibalik, orang kantor yang ke desa bikin peta. Tapi itu juga masih dianggap lambat. Tahun 2016 muncul PTSL, gerakan masif pendaftaran tanah. Itu dinamis ya. Dan itu kemudian menunjukkan bahwa bangsa kita dinamis ya. Kemudian meliputi seluruh aspek kehidupan. Tadi saya sudah jelaskan, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pertanahan. Kemudian berisi keuletan. Tadi saya sudah bilang, oh kalau ini menimbulkan korban, ganti. Kalau ganti kebijakan. Kalau tidak menimbulkan korban, jalan terus. Itu ulet. Ya. Kemudian Anda lihat bagaimana teman-teman di sektor pertahanan membuat alat-alat tempur yang baru. Anda lihat Pindad misalnya, perhatikan di Facebook, di YouTube bagaimana produksi alat-alat terbaru dari Pindad, ya, dari mulai tank amfibi, kemudian senjata dan lain sebagainya. Itu menunjukkan keuletan, kesiapan menghadapi tantangan besar ya. Dalam konteks pertahanan kita punya musuh besar kan, Republik Rakyat Cina di utara dan Australia di selatan. Walaupun kemudian kita mengambil jalan non konfrontasi, mengambil jalan kerjasama, ya. Tetapi kan harus tetap siap, ya. Jadi orang yang ingin damai adalah orang yang harus siap bertempur. Kalau Anda inginkan perdamaian, Anda harus siap peperangan. Itu prinsip pertahanan keamanan. Kemudian dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu saya sudah kasih contoh ya, bagaimana kita menghadapi Timur Timur. Bagaimana kita menghadapi Papua ya. Maka kemudian itu bagian dari ketahanan nasional. Nah, itu semua, cerita itu semua menunjukkan bahwa ketahanan nasional kita memang belum sangat baik, tetapi sudah relatif baik. Dan itu diperbaiki terus tahun demi tahun sesuai dengan kemampuan bangsa, dari kemampuan ekonomi, sosial, dan budaya ya. Itu Mas. Ada lagi yang lain? Slide ke-7 Pak. Ya, silakan. Slide ke-7. Fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional yang dimaksud untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, pola kerja, dan menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, dan multidisiplin. Pertanyaan terus Ya, mati. Mati. Ya, keras aja pakai, kalau usah pakai mic. Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara memperkuat ketahanan nasional di Indonesia di era globalisasi? Ya, nah ini. Tadi kan saya sudah bilang ya bahwa tantangan global itu di semua sektor. Tadi saya sudah kasih contoh bagaimana menghadapi Korean populer ya, K-pop, bangun alternatif. Bagaimana menghadapi ideologi ketika komunis runtuh dan sekarang penguasa tunggal adalah kapitalisme, maka tetap pertahankan Pancasila. Ya, dan bangun kerjasama dengan orang-orang kapitalis dalam pengertian kerjasama yang tidak mengorbankan ideologi. Dan semua sektor begitu, budaya begitu, pertahanan keamanan juga begitu ya. Jadi itu cara menghadapi global. Misalnya ketika teman-teman di NTT menggugat Pulau Pasir,
Kita tidak kemudian mengambil keputusan kalau gitu kemudian kirim angkatan laut kuasai Pulau Pasir, bukan begitu. Karena kalau kita kirim angkatan laut kuasai Pulau Pasir, maka Australia dan kawan-kawan akan melawan kita. Australia itu tidak sendiri ya, dia punya fakta militer dengan Amerika, dia punya fakta militer dengan Inggris, dia punya fakta militer dengan New Zealand. Jadi kalau kita perang dengan Australia, kita akan berhadapi sekitar 7 atau 8 negara. Dan itu tentu berakibat berat, meskipun kita tentu tidak boleh gentar ya, tapi itu berakibat berat. Oleh sebab itu tekniknya adalah diplomasi. Teman-teman NTT yang menggugat Pulau Pasir dihormati, karena itu menunjukkan kesadaran sejarah mereka. Tetapi kemudian kita juga dengan pernyataan yang diplomatis mengatakan bahwa itu wilayah Australia. Ya. Itu teknik menghadapi dinamika global, Mas. Ada lagi yang lain? Udah. Habis? Ya. Oke, aplaus buat Kompas, terima kasih. Ya. Ya, mahasiswaku kelas G, hari ini sudah ada 5 orang yang tampil ke depan. Oh iya, kelas salah. Mahasiswa kelas H ya, hari ini telah ada 5 orang yang tampil ke depan. Tadi Wakil Komkes Hafiz Areta Maniti, ya. Oke. Kemudian Komkes Muhammad Dewa Zulfakar. Kemudian ada Aninda Gresta Pasahila. Kemudian pembicara kedua tadi Dwi Chandra Nur Oktasari, dan pembicara pertama Kela Alvita Irawan. Ya, terima kasih pada 5 orang itu, dan mudah-mudahan nanti di pertemuan berikut juga ada 5 orang lagi yang lain. Saya pikir demikian. Ada pertanyaan? Yakin nggak ada pertanyaan? Kita segera bubar. Nasihat saya, sapu bersih semua nilai, usahakan minimal B. Laksanakan tugas dari para dosen agar Anda tidak berkonflik dengan dosen, dan mudah-mudahan Tuhan mengizinkan Anda ketemu saya di Diploma 4 ya. Kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.